Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai mengelola pemasaran dalam UKM. Dengan anggota, saya Syifa Nur Habibah dari Prodi Kesehatan Masyarakat semester 4 dan rekan saya Asep Nanda Hendarsya dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Aliyah Kuningan. Dalam pembahasan kali ini terdapat 3 sub pokok. Yang pertama yaitu strategi pemasaran, yang kedua adalah target pasar, dan yang ketiga adalah promosi. Dan untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya terlebih dahulu. Pertama ada strategi pemasaran. Sebelum kepada strategi pemasaran, kita perlu mengetahui apa itu pemasaran. Pemasaran adalah suatu kegiatan mempromosikan produk atau jasa yang kita pasarkan, dan di dalamnya terdapat proses untuk menentukan siapa target dan bagaimana bentuk promosinya. Kemudian, dalam suatu pemasaran terdapat beberapa kegiatan. Di antaranya adalah kenali kebutuhan konsumen, memilih dan mengembangkan barang atau jasa yang dapat memuaskan konsumen, menentukan keuntungan jangka panjang, menginformasikan produk kepada konsumen atau biasa disebut dengan kegiatan promosi, kemudian pendistribusian produk, dan yang terakhir memperoleh keuntungan dan hubungan jangka panjang. Lalu, apa itu strategi pemasaran? Strategi pemasaran itu merupakan suatu strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen untuk memenangkan persaingan pasar di suatu market secara berkesinambungan. Nah, menurut Philip Kotler, strategi sendiri itu merupakan pola pikir pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran tersebut. Dan dalam strategi pemasaran terdiri dari sasaran pasar, penetapan posisi bauran pemasaran atau biasa disebut dengan marketing mix, hingga anggaran untuk pemasaran tersebut. Nah, yang pertama yaitu sasaran pasar. Sasaran pasar ini merupakan suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan suatu perusahaan tersebut untuk membeli produk yang akan dijual oleh perusahaan tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu penetapan posisi atau tempat. Hal ini bertujuan untuk pemilihan tempat yang strategis dan pemilihan tempat di mana produk atau bahan untuk menciptakan suatu produk tersebut mudah untuk didapatkan. Dan yang ketiga yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu bisnis yang dijalankan, yang terdiri dari produk atau service, price, place, promotion, proses, physical evidence, dan people. Kemudian yang keempat yaitu harga. Dalam strategi pemasaran, harga yang digunakan untuk memasarkan suatu produk oleh suatu perusahaan harus berbasis permintaan konsumen, kemudian berbasis biaya, berbasis laba, dan berbasis persaingan, di mana harga yang kita pasarkan tidak jauh dari harga pasaran. Lalu selanjutnya ada target pasar. Target pasar merupakan suatu kegiatan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan segmentasi. Penentuan target pasar ini bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pemasaran kepada kelompok konsumen agar pemasaran tersebut sesuai dengan kebutuhan dan karakter konsumen tersebut. Lalu apa yang disebut dengan segmentasi pasar? Segmentasi pasar dalam pemasaran suatu produk atau jasa merupakan suatu pemetaan konsumen yang memiliki karakteristik, daya beli, dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam suatu market tertentu. Dan untuk beberapa poin segmentasi pasar akan dijelaskan oleh rekan saya. Jenis segmentasi dalam pemasaran antara lain, yang pertama adalah segmentasi perilaku, di mana segmentasi perilaku ini adalah pengelompokan konsumen dengan ditinjau dari perilakunya terhadap produk yang ditawarkan. Jadi, yang termasuk ukuran di dalamnya adalah tentang pengetahuan, loyalitas, idealisme, dan respon dari konsumen tersebut. Contohnya ialah jika kita menjual sebuah produk,
itu bisa kita coba tawarkan di media sosial daripada di toko online offline, karena respon dari konsumen tersebut akan lebih cepat dan juga loyalitasnya terlihat di sana. Kemudian yang kedua adalah segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis ini maksudnya adalah pengelompokan konsumen atas dasar kesukaan dan ketertarikan mereka terhadap produk tertentu. Bisa juga diarahkan pada konsumen yang menekuni suatu profesi dan hobi yang khusus. Misalnya memasarkan buku pada grup atau kelompok pecinta baca, atau juga menawarkan alat pancing pada kelompok yang memang suka memancing. Yang ketiga adalah segmentasi demografis, di mana segmentasi demografis ini adalah pengelompokan konsumen atas dasar keumuman seperti usia, gender, pendidikan, pendapatan, dan lainnya. Sekalipun kesannya mudah, tetapi segmentasi semacam ini membutuhkan kejelian daripada bisnis, karena faktor keumuman konsumen ini jauh lebih luas dan perlu analisis yang lebih cermat untuk menentukan kelompok pasar mana yang tepat untuk produk yang ditawarkan. Kemudian segmentasi geografis. Segmentasi geografis ini adalah penentuan kelompok pemasaran dengan berdasarkan tempat tinggal konsumennya. Jadi ini terkait dengan kedaerahan seperti desa, kepulauan, provinsi di mana itu letak dari konsumen itu sendiri. Kemudian dalam menentukan target pasar, yang pertama kita harus terlebih dahulu menentukan konsumen. Jadi ketika menawarkan sebuah produk, kita harus tentukan dulu siapa yang akan menjadi calon konsumen dari produk yang akan kita tawarkan. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi target dari pasar itu sendiri. Jadi kita melakukan evaluasi terhadap kebutuhan, ketertarikan dari target yang akan kita jadikan sasaran konsumen dari produk yang akan kita tawarkan. Kemudian menentukan strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini didasarkan pada usia. Strategi pemasaran harus seperti apa? Apakah bisa pada usia-usia muda atau usia-usia remaja yang notabene bermain dengan sosial media, kita bisa tawarkan produk ini melalui media sosial. Akan tetapi untuk target dengan usia-usia yang lebih tua, mungkin kita pasarkan dengan cara yang berbeda. Kemudian yang keempat, mengevaluasi respon dari pasar. Evaluasi respon pasar sendiri bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan penjualan produk yang ditawarkan. Evaluasinya bisa berjangka, bisa sebulan sekali, atau 3 bulan sekali, atau bahkan mungkin bisa seminggu sekali. Yang kelima adalah mengetahui kebutuhan target dari pasar yang akan kita berikan produk, di mana kegiatannya adalah mencari informasi mengenai kebutuhan target pasar. Misalnya kita coba dengan melakukan tes dari produk yang kita punya. Bahasan selanjutnya adalah mengenai promosi. Kita mulai dari apa itu promosi. Promosi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memberikan informasi, mempengaruhi, dan menjalin hubungan dengan kelompok target yang menjadi sasaran pasar. Apabila klien puas, maka itu menjadi indikator bahwa promosi yang dilakukan sudah berhasil. Kemudian, seperti apa kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan promosi? Yang pertama adalah beriklan. Jadi langkah pertama dan strategi yang cerdas dalam mengenalkan produk atau jasa adalah salah satunya melalui iklan. Pemasangan iklan ini sendiri bisa dilakukan di sosial media, atau di media online, atau di media cetak. Selain harganya yang relatif lebih murah dibanding dengan di TV atau misalnya di radio, pasarnya juga lebih terarah. Jika modal yang dipunyai benar-benar minim, bisa juga dilakukan melalui misalnya seperti brosur, flyer, dan spanduk. Kelebihan dari beriklan secara ini mampu menjangkau target pasar yang lebih luas daripada lingkungan di sekitar usaha. Jadi dengan iklan yang baik, maka citra produk yang baik juga dapat terbentuk dengan mudah. Kemudian yang kedua adalah promo penjualan atau sales promotion. Teknik ini sendiri merupakan kelanjutan dari kegiatan yang pertama, yaitu melakukan iklan. Pada kegiatan ini, isi iklan itu akan lebih berfokus pada penawaran khusus dalam waktu yang sangat singkat.
misalnya konsumen kan sangat selalu menyukai yang namanya diskon atau hadiah gratis, atau misalnya beli satu dapat satu ketika akan melakukan pembelian sebuah produk. Biasanya cara pemasaran yang menggunakan diskon atau sebagainya itu dilakukan dalam jangka waktu yang singkat, misalnya seperti flash sale. Jadi selama periode singkat tersebut diharapkan jumlah produk yang terjual itu akan bisa banyak. Kemudian promo penjualannya sendiri itu harus disesuaikan dengan kemampuan dari perusahaan. Contohnya memberikan diskon atau hadiah yang masuk akal, agar tidak memberikan atau tidak memberatkan kondisi keuangan dari perusahaan, akan tetapi bisa menjual produk dengan yang sebanyak-banyaknya. Lalu yang ketiga, penjualan melalui perorangan atau personal selling. Setelah dua langkah di atas tadi, ada kalanya kita menemukan konsumen yang spesial, misalnya konsumen yang loyal, atau konsumen yang sulit diyakinkan, atau konsumen yang lebih kritis. Untuk menangani konsumen-konsumen spesial ini, kita harus melakukan penjualan secara langsung kepada perorangan. Strategi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan dan pengenalan produk yang lebih dalam kepada konsumen tersebut. Dengan informasi yang lebih detail, diharapkan konsumen akan menjadi lebih mudah untuk diyakinkan dan dapat membangun loyalitas terhadap produk yang kita punya. Ada baiknya untuk konsumen-konsumen yang spesial ini, owner atau pemilik dari bisnis ini bisa turun secara langsung, karena konsumen akan lebih mudah untuk diyakinkan dan tidak berpikir panjang lagi untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian yang keempat, untuk mendapatkan konsumen untuk produk atau jasa yang kita tawarkan, langkah yang harus kita lakukan juga adalah menjaga hubungan baik dengan konsumen. Mereka tetap memberikan kepercayaan pada kita dengan cara membeli atau loyal terhadap produk yang kita punya. Tugas kita adalah untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan menghasilkan produk yang terbaik untuk konsumen. Kemudian yang kelima, bisa juga dalam bentuk publikasi atau promosi secara gratis, karena kegiatan ini tidak ditarik biaya oleh pihak lain. Kemudian metode promosi yang dapat dilakukan, di antaranya yang pertama adalah promosi spesial, misalnya mengikuti pameran atau membuat pajangan di toko, melakukan undian berhadiah atau menyebar brosur, mendisplay contoh-contoh barang, atau menyebarkan selebaran atau poster. Kemudian bisa juga melakukan promosi dari mulut ke mulut, karena hal ini dilakukan bebas biaya. Dan ini juga biasanya lebih efektif karena lebih kepada testimoni, artinya orang melakukan promosi karena dia sudah puas dengan produk yang pernah dia pakai. Kemudian dilakukan juga publikasi, karena ini tidak ditarik biaya, ataupun juga dilakukan iklan, bisa itu di TV, radio, majalah, koran, ataupun di media sosial. Kemudian bisa juga dilakukan penjualan secara langsung, misalnya face to face. Kemudian tips promosi produk UKM. Yang pertama adalah memanfaatkan layanan gratis media sosial. Hari ini dilakukan karena pemanfaatan media sosial itu tidak dibebankan tarif untuk penggunanya, sehingga penggunaan media sosial sebagai media promosi itu bisa menekan kos yang harus dikeluarkan oleh produsen untuk melakukan promosi terhadap produk-produk yang akan dipasarkan. Yang kedua, melakukan pemasaran dengan konten yang persuasif dan menarik, sehingga konsumen yang menjadi target pasar akan tertarik untuk mengetahui dan membeli produk yang kita promosikan. Yang ketiga adalah gunakan influencer marketing. Kemudian berikan juga reward kepada pelanggan. Dan yang terakhir, berkontribusi
dalam forum khusus UKM, sehingga semakin sering produk kita ada mengikuti kegiatan-kegiatan forum-forum tertentu, maka semakin besar kemungkinan untuk masyarakat mengetahui produk yang kita miliki. Setelah masyarakat mengetahui produk yang kita miliki, besar kemungkinan masyarakat akan tertarik dan membeli atau menggunakan jasa yang kita tawarkan. Mungkin sekian presentasi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.